Kembalinya Dewa Perang Bab 991-1000. Noveltun, Bab 991. Dia sangat beruntung. Dia berhasil lolos dari serangan kita tanpa terluka setiap kali kita mencoba sesuatu. Edward kemudian melanjutkan untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Logikanya, bajingan itu seharusnya mati kelaparan lebih awal. Namun, orang rendahan ini hidup lebih lama dari yang aku harapkan. Damien tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi akan sangat memalukan bahwa klan Garnison bahkan tidak bisa membunuh seorang bajingan. Tahukah kamu telah merusak reputasi keluarga kami. Bunuh Levi dan ibunya, atau kamu akan mati. Bajingan, kamu harus menyelesaikan ini. Apakah kamu mengerti aku? Bunuh siapapun dari Southampton yang mencoba menghentikanmu juga. Jika ada di antara mereka yang menyebarkan berita, pembantaian seluruh kota. Jangan biarkan siapapun yang tahu tentang insiden masa lalu. Suara kerasnya bergema di seberang telepon. Edward tersentak kaget. Membantai seluruh Hampton Selatan. Tuan Damien, setidaknya beberapa ribu orang di Southampton sudah tahu tentang ini. Apakah Anda benar-benar ingin kami membunuh mereka semua? Apel Adamnya bergerak-gerak saat dia menelan ludah dengan susah payah. Ya, bunuh mereka semua. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Lagi pula, orang-orang di Southampton itu sia-sia, Damien menginstruksikan dengan tegas. Betapa brutalnya, Tuan Damien jauh lebih kejam dari ayah dan neneknya. Seorang pria seperti dia pasti dimaksudkan untuk melakukan hal-hal besar. Dia pasti akan lebih berprestasi daripada Master Tyrone. Aku mengerti, Tuan Damien. Kita hanya punya waktu 1 malam untuk melakukan ini karena Levi dan ibunya akan kembali besok, Edward memberitahu. Baiklah, bunuh mereka dengan cara apapun. Aku tahu keluarga kita memiliki banyak pejuang di selatan. Sekarang aku memberimu wewenang untuk memobilisasi mereka, kata Damien kepadanya. Dipahami. 200 pejuang berkumpul di depan Edward pada tengah malam. Klan Garrison telah diam-diam melatih dan menahan orang-orang ini di berbagai tempat di selatan. Pelatihan semacam itu untuk memastikan pengaruh keluarga kuno paling kuat di seluruh Erudia. Itu juga merupakan cadangan untuk keadaan yang tidak terduga. Membunuh mereka semua, Edward memerintahkan. Sabian Goel, tidak ada dari kalian yang bisa lolos malam ini. Kalian semua akan membusuk di neraka. Ini adalah harga yang harus kalian bayar untuk melawan klan Garrison yang perkasa. Kilatan kebencian melintas di tatapan Edward. Para pejuang segera bergerak, bertujuan untuk membantai semua orang di Southampton. Itu menunjukkan betapa berpengaruhnya klan Garrison. Siapapun yang mengacaukan mereka memiliki keinginan mati. Di Istana Edberg, Emma sibuk berkumpul dengan keluarganya sementara Levi berdiri di luar, mengisap sebatang rokok. Saat itu, Ezra menelepon dari West Warzone. Bos, saya pikir saya bisa datang ke pernikahan Anda karena misi akan berakhir lebih awal dari yang diharapkan, dia memberitahu dengan penuh semangat. Bagus, aku akan menunggu. Senang sekali Ezra bisa menghadiri pernikahanku. Aku akan datang dengan Wyatt dari utara, Rogier dari selatan, dan Colton dari timur. Seseorang dari masing-masing 9 Warzones harus menghadiri pernikahanmu. Terlepas dari status kami, kamu masih bos dan tuan kami. Oleh karena itu, kita tidak boleh absen, lanjut Ezra antusias. Saya akan menghadiri pernikahan bos bersama dengan Panglima tertinggi 9 zona perang. Kita harus berada di sana untuk menyaksikan momen terpenting dalam hidup bos kita. Oke, aku pasti akan menyiapkan 1 ton anggur untuk kalian. Memikirkan itu, Levi semakin bersemangat untuk hari pernikahannya yang akan datang. Ngomong-ngomong, bos, ada satu hal lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Levi memotongnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitarnya. Bab 992. Ketegangan dengan cepat meningkat ketika beberapa pejuang muncul di sekitar Edberg Manor. Tuan Garrison, sepertinya ada banyak, kata Shadow dari keluarga Jones sambil mendekati Levi. Di telepon, suara Ezra terdengar keras dan jelas di telinga Levi. Bos, apakah kamu membawa seseorang? Tidak, aku datang sendiri, jawab Levi. Ayolah, tidak perlu menangani sampah-sampah ini sendirian. Omong-omong, seperti yang kukatakan, aku sudah selesai dengan bis. Mereka sekarang ada di Southampton. Adapun penjaga ametis dari barat, mereka dalam perjalanan kembali dengan para bis. Aku akan meminta mereka untuk pergi membantumu, lapor Ezra. Bagus, aku hanya ingin tahu apakah aku harus mengotori tanganku untuk menyingkirkan orang-orang ini, jawab Levi dengan anggukan setuju. Penjaga ametis dari barat dikenal karena menyerang musuh mereka dengan ketakutan. Setiap anggota kelompok memiliki keterampilan yang sempurna, mereka setara dengan para bis. Di luar Edberg Manor, 200 pejuang mengepung gedung itu, mereka semua siap untuk menerobos masuk. Pastikan Anda tidak menyayangkan siapapun, terutama yang ada dalam daftar. Sebuah suara memerintah terdengar dari orang banyak. Tepat ketika 200 pejuang klan Garnison akan meluncurkan serangan, bayangan melintas di pandangan mereka, dan suasana menjadi dingin. Bau kematian menyelimuti udara saat para pejuang melihat anggota pengawal ametis dan binatang buas muncul di hadapan mereka. Tatapan mereka mengeras saat mereka bergerak,
menatap 200 pria itu, tampak seperti pemangsa yang menunggu kesempatan untuk menggali taring mereka yang haus darah ke mangsanya. Pejuang dari klan Garrison bergidik melihatnya dan mulai berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang berbisik. Semua orang enggan melakukan serangan pertama. Para petarung jelas tidak memperkirakan musuh yang begitu tangguh dari Southampton. Dan bukan hanya salah satu dari mereka yang harus mereka lawan, ada seluruh kelompok dari mereka yang siap berperang. Mereka bertarung melawan seluruh koalisi Beast dan Amethyst Guard, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Bunuh mereka, lindungi Dewa Perang. Dengan teriakan perintah, Beast dan Amethyst Guard menyerang musuh mereka seperti singa yang mengaum. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak bentrok dalam pertarungan sengit dan intens. The Beast dan Amethyst Guard bertarung seperti binatang dengan nafsu makan yang tak terpuaskan, membantai para pejuang dari klan Garrison tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Belum pernah para pejuang itu melihat hal seperti itu. Koalisi bertempur seperti orang gila. Setiap pukulan yang mereka lakukan berakibat fatal, dan setiap langkah yang mereka ambil diperhitungkan. Jelas bahwa mereka terlatih dengan baik, tim bekerja sama dengan mulus. Dalam menghadapi lawan yang tak kenal lelah, para petarung dari klan Garrison hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Beberapa dari mereka pingsan sementara beberapa dari mereka melarikan diri. Kejar mereka, jangan kehilangan satupun dari mereka. The Beast dan Amethyst Guard mengejar musuh mereka seperti serigala memburu domba tanpa kepala. Dalam waktu singkat, para pejuang dari klan Garrison dipaku dan dibawa kembali. Bahkan dalam kekalahan mereka, mereka masih belum memikirkan siapa yang mereka lawan. Tidak jauh, Levi berdiri menyaksikan keributan berdarah dari atas saat bibirnya melengkung membentuk senyum bangga. Seperti yang diharapkan, penjaga Amethyst tidak pernah mengecewakanku. Kemampuan bertarung mereka tidak perlu diragukan lagi. Adapun Beast, mereka menjadi lebih terampil dengan lebih banyak pengalaman. Mereka menanamkan rasa takut kemanapun mereka pergi. Pastikan kamu tidak kehilangan satupun dari mereka. Levi meneriakkan perintah. Diterima, pengawal Amethyst dan para binatang berteriak serempak. Di sisi lain, Edward duduk jauh di sofa dengan kaki bersilang. Dia menyenandungkan lagu dengan santai, mengantisipasi kabar baik. Dia telah mengirim petarung terbaik yang dia miliki, jadi tidak mungkin ada yang salah. Akan ada pertumpahan darah di Southampton malam ini, ejeknya. Inilah yang kamu dapatkan karena melintasi klan Garrison. Sekarang kamu tahu bahwa kami serius jika kamu melawan kami. Senyum puas menyebar di wajahnya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Edward dan teman-temannya tersentak mendengar suara keras yang datang dari luar. Gerbang kediaman dirobohkan, dan jendela kaca hancur berkeping-keping. Beberapa ratus pria dalam setelan pertempuran hitam menempatkan diri mereka tepat di depan kediaman yang tidak dijaga. Merasakan gangguan, Edward dan yang lainnya berdiri saat darah mereka membeku. Edward bergegas keluar dan bertanya, siapa kamu? Serahkan dirimu, atau kita akan menyerang. Kelompok itu memperingatkan. Pelayan itu menyeringai dan mengerucutkan bibirnya. Menyerah, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk kami. Bab 993. Edward dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur di hadapan para Beast dan pengawal Amethyst. Bagaimanapun, mereka adalah anggota klan Garrison dari kota Auckland. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Semua orang dari keluarga berdiri tidak terpengaruh saat mereka berjaga-jaga di tempat tinggal mereka. Kami tidak peduli siapa kamu. Tangkap mereka semua. The Beast and the Amethyst Guard menyerbu masuk atas perintah itu. Meskipun Edward dan yang lainnya adalah petarung yang terampil, mereka bukan tandingan para Beast dan penjaga Amethyst. Mereka jatuh ke tanah dalam waktu singkat. Apakah kamu tahu kejahatan macam apa yang kamu lakukan? Kami adalah klan Garrison dari kota Auckland. Tyrone Garrison adalah pewaris keluarga dan aku adalah pelayan pribadinya. Lepaskan aku dan aku akan membebaskanmu. Teriak kepala pelayan sekeras-kerasnya, mencoba menakut-nakuti musuh. Sebelum Edward bisa mengucapkan ancaman lain, salah satu pejuang dari Beast menendang wajahnya dengan paksa. Apakah kamu pikir kami peduli tentang siapa kamu di klan Garrison? Sebuah suara mengikuti. Satu-satunya perintah yang diterima para Beast dan Amethyst Guard adalah untuk melindungi God of War. Mereka tidak diminta untuk berlutut kepada siapapun, terlepas dari keluarga mana mereka berasal. Mereka akan melakukan apa saja untuk melenyapkan siapapun yang memiliki rencana untuk membunuh Dewa Perang. Siapakah kalian? Kata-kata mendidih melalui mulut Edward saat ia tersandung dan pulih dari pukulan. Dia menduga bahwa orang-orang ini pasti terkait dengan Levi, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Tapi para Beast and the Amethyst Guard tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, mereka mengikat mereka dan membawa mereka ke gudang yang kokoh, di mana semua pejuang yang kalah dari konfrontasi sebelumnya dikurung. Ketika Edward melihat para pejuang yang terluka dan terluka yang dia kirim ke sana, dia langsung tahu bahwa rencananya telah gagal. Mereka telah kalah dari musuh-musuh mereka. Siapakah orang-orang ini? Pikirkan, Edward. Tunggu, mereka semua memakai seragam yang sama, ini hanya bisa berarti satu hal. Darah Edward membeku, dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan.
Tepat ketika dia melingkarkan kepalanya di sekitar siapa kelompok pria itu, pintu terbuka, dan sosok yang dikenalnya muncul di pintu masuk gudang. Kenapa orang ini terlihat familiar? Edward menjulurkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Garnison Levi, itu sebenarnya Levi Garrison. Apa? Bagaimana? Apakah ini semua perbuatannya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Teror mencengkeram Edward, dan dia mulai gagap. Kamu, kenapa? Bagaimana? Kau ingin tahu identitasku? Levi menyelesaikan kalimatnya untuknya. Pejuang yang menaklukkan kalian semua adalah anak buahku. Dan ya, kalau kau bertanya-tanya, akulah yang menghentikan 100 keluarga terkemuka di Southampton. Aku juga mengapa 500 pejuang terampil yang kau kumpulkan di web gelap hilang. Jawaban Levi atas semua pertanyaan membara yang mendidih di benak Edward menghantamnya seperti sambaran petir. Kapan bajingan ini menjadi begitu kuat? Saya yakin dia tidak mencapai semua ini sendiri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bajingan yang memiliki darah Garrison yang mengalir di nadinya. Kenapa saya malah heran? Tuan Levi, pelayanmu sangat senang bertemu denganmu lagi. Aku selalu tahu kau akan melakukan sesuatu yang hebat suatu hari nanti. Mengetahui sepenuhnya bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk Levi, Edward langsung mengubah nada suaranya, bahkan sampai memanggil Levi, Tuan. Ya, Master Levi, kami sangat senang untuk Anda. Kami tidak sabar untuk berbagi kabar baik dengan Master Tyrone dan Grandmaster. Para pelayan lainnya dengan cepat berbondong-bondong mendekat dan setuju. Benarkah, kalian sepertinya tidak terlalu senang, ejek Levi sambil menatap kepala pelayan dari sudut matanya. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan diriku sendiri, Tuan Levi. Seluruh keluarga menentangmu terakhir kali karena kami tidak tahu kamu akan mencapai sesuatu yang hebat ini. Tapi lihatlah, kamu adalah pria dengan pencapaian yang mengesankan sekarang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi kita semua. Kamu telah melampaui banyak garnisun, dan seluruh keluarga sangat bangga padamu. Aku yakin mereka akan mengundangmu kembali ke keluarga dengan cara yang paling terhormat. Edward berhenti sejenak dan mengamati wajah Levi sebelum melanjutkan dengan hati-hati. Saya yakin Tuan Tyrone dan Tuan Besar akan menyambut Anda dengan tangan terbuka jika saya membagikan kabar baik ini kepada mereka. Anda akan kembali dengan kehormatan terbesar. Selamat datang aku kembali ke keluarga. Menurutmu siapa klan Garnison itu? Mereka tidak layak untukku, Levi menolak dengan kasar. Bab 995. Levi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar nasihat serius dan permohonan putus asa mereka. Di depannya, kepala pelayan dan pelayan lainnya saling bertukar pandang kaget dalam keheningan total. Mereka tahu Levi sedang mengejek mereka. Tak lama kemudian, Edward akhirnya angkat bicara. Tuan Levi, apakah Anda meragukan apa yang baru saja saya katakan? Saya benar-benar serius. Jika Anda melepaskan kami akan menjamin kepulangan Anda yang gemilang, dan ibu Anda akan mendapatkan kembali statusnya. Klan Garrison tidak akan pernah melepaskan seseorang sekuat dirimu. Aku tidak meragukanmu, aku hanya menganggap kebodohanmu lucu. Aku tidak pernah menganggap serius klan Garrison, jadi mengapa aku menginginkan tempat di keluarga? Juga, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan ide itu, tapi ibuku tidak peduli tentang klan Garrison. Menikahi Tyrone Garrison, dia pikir dia siapa? Dia tidak pantas untuk ibuku, seluruh keluarga Garrison tidak pantas mendapatkannya. Suara Levi meraung di gudang yang luas saat dia mengingat rasa malu dan rasa sakit yang dia dan ibunya alami selama bertahun-tahun. Edward dan yang lainnya menggelengkan kepala tidak percaya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Apakah Anda baru saja mengatakan Tyrone Garrison tidak pantas mendapatkan Emma Jones? Keluarga Garrison adalah keluarga paling bergengsi di seluruh Erudia. Anda harus bersyukur Anda memiliki darah Garrison di pembuluh darah Anda. Garis keturunan bangsawan ini membawa ribuan tahun warisan kuno. Keluarga Garrison tidak pantas mendapatkan Emma Jones. Siapa dia? Dia dari keluarga kerajaan di Southampton. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Garrison. Dia tercela di mata kita. Dialah yang tidak layak menjadi keluarga Garrison. Anda pasti sudah kehilangan akal untuk mengatakan sesuatu yang konyol ini. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa hanya itu yang dia katakan, Levi mencemooh dan melanjutkan tanpa perasaan. Kamu bilang ini kesempatan bagiku untuk memberi ibuku kehidupan yang lebih baik. Justru karena aku menginginkan kehidupan yang lebih baik untuknya, aku tidak akan membiarkan klan Garrison mendekatinya lagi. Keluarga tidak pantas untuknya, dan begitu pula Tyrone Garrison. Di seberangnya, rahang Edward ternganga karena kelancangan Levi. Yang lain mengerutkan kening dan menyipitkan mata, terkejut melihat bagaimana yang terakhir telah merusak kehormatan keluarga. Astaga, aku tidak percaya kamu tidak menghargai keluarga Garrison. Ya, Anda memang jauh lebih kuat sekarang, tetapi pencapaian Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Posisi Anda dalam keluarga hanya sedikit lebih tinggi dari kepala pelayan belaka. Anda sama sekali tidak dekat dengan tokoh penting dalam keluarga. Jadi, jangan pernah bermimpi membandingkan diri Anda dengan seluruh keluarga Garrison. Kesabaran Edward menipis di bawah pukulan terus-menerus Levi. Jangan terlalu arogan, kamu akan menyesal ketika melihat sekilas apa yang sebenarnya bisa dilakukan keluarga Garrison. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Levi mengejek.
Tatapan Edward meningkat, dan darahnya mendidih saat dia menghadapi pria angkuh itu. Dia tidak sabar untuk membiarkan dia mengalami apa yang keluarga Garrison mampu lakukan. Tuan Levi, saya tantang Anda untuk melepaskan saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan keluarga Garrison. Anda akan menyesal tidak bergabung dengan kami saat kami memperpanjang cabang Zaitun. Tantang pelayan itu. Yah, aku tidak keberatan menyelamatkan hidupmu yang tidak berharga. Aku hanya ingin kamu membawa pesan kepada Tyrone dan yang lainnya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal karena tidak membunuhku ketika aku akhirnya menginjakkan kaki di dekat keluarga Garrison. Senyum percaya diri muncul di wajah Levi saat dia mengarahkan pandangannya ke tatapan tajam Edward, kepala pelayan tidak menghindari tatapannya. Aku akan memastikan ucapanmu yang kurang ajar sampai ke telinga mereka. Sudah waktunya kamu mulai menghitung mundur sampai mati. Seringai Edward menghilang saat wajahnya berkerut kesakitan. Levi telah mendorongnya ke tanah dan mematahkan semua anggota tubuhnya. Sebelum para pelayan lain bisa bereaksi, mereka juga terjepit ke tanah. Jeritan kesakitan bergema di seluruh gudang saat para pelayan mengerang kesakitan yang tak tertahankan. Aku akan membiarkan kalian semua pergi, tetapi semua orang harus merangkak kembali. Levi mencibir ketika dia melihat sekelompok pelayan lumpuh yang sekarang berkubang dalam genangan darah mereka sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk merangkak kembali menilai dari cedera mereka, tetapi mereka tidak harus melakukannya, karena semua pelayan diusir dari Southampton seperti anjing liar di penghujung hari. Saat Edward berjuang untuk bergerak, teleponnya berdering, dan suara yang jelas terdengar. Apakah dia pergi? Tanya Damien. Tuan Damien, kita sama saja sudah mati. Levi tidak sia-sia seperti yang kita kira. Jawab kepala pelayan, suaranya hampir menangis. Apa, bajingan itu bisa melakukan banyak hal padamu? Damien bertanya, nadanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Bab 996. Ya, dia adalah orang di balik semua yang terjadi baru-baru ini. Kami pikir dia hanya beruntung, tapi ternyata dia punya satu atau dua trik di balik lengan bajunya. Edward berkata sambil terengah-engah kesakitan. Damien menolak untuk mempercayai apa yang baru saja dia dengar dari kepala pelayan. Apakah kamu yakin, dia hanya seorang yatim piatu? Dia tidak memiliki koneksi dan sumber daya apapun. Tidak mungkin dia yang berada di balik semua ini. Aku tidak percaya dia berhasil mengalahkanmu. Saya sama terkejutnya dengan Anda, Tuan Damien. Tapi ingat bahwa pria itu masih memiliki darah Garrison di dalam dirinya. Dia pasti melakukan hal-hal luar biasa. Selama dia memiliki garis keturunan kita, dia pasti akan mengguncang dunia. Satu hari, Edward mencoba mendaftarkan gravitasi masalah kepada tuannya yang skeptis. Benar, bagaimanapun juga, dia adalah Garnison. Seberapa buruk seseorang dari keluarga kita, bahkan bajingan Garnison lebih baik daripada orang biasa, Damien mengakui. Untuk orang-orang seperti dia yang tumbuh dalam keluarga terkemuka, mereka selalu menghubungkan kesuksesan dengan garis keturunan seseorang. Tidak pernah masalah usaha individu setiap kali seseorang melakukannya dengan baik dalam hidup. Jadi, wajar bagi mereka untuk memberikan pujian kepada Garnison daripada mengakui kemampuan Levi sendiri. Saya yakin ayah dan kakek akan menyambutnya kembali ke keluarga setelah mereka mengetahui kesuksesannya. Ya, semua orang di keluarga memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi kami tidak akan menolak orang jenius seperti dia yang bergabung dengan kami. Ada masih cara di mana bajingan itu bisa melayani keluarga, kata Damien. Generasi muda di klan Garrison berbakat dan kompeten, dan mereka setidaknya 50 teratas di Erudia. Mereka semua pantas mendapatkan nama keluarga. Fakta bahwa Levi bisa mengalahkan mereka berarti dia tidak bisa diremehkan sama sekali. Tuan Damien, dia mungkin berprestasi, tapi dia terlalu arogan untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak menghargai keluarga Garnison, bahkan Anda atau Tuan Tyrone. Dia bahkan ingin saya menyampaikan pesan kepada Tuan Tyrone. Dia bilang kita akan menyesal ketika dia pergi ke kediaman keluarga Garrison. Edward mengeluh. Di ujung yang lain, Damien membanting tinjunya ke meja. Ayo lagi, apa yang dia katakan? Benar saja, seorang bajingan selalu bajingan. Dia mungkin berbagi darah bangsawan kita, tapi dia jelas tidak murni. Aku seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang baik untuk keluar dari seorang bajingan yang dibesarkan di lingkungan yang dipertanyakan. Lingkungan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Dan karena dia tidak menghormati keluarga, saya hanya bisa mengatakan itu adalah kerugiannya. Dia tidak akan pergi jauh dengan sikap angkuhnya. Harga dirinya dan pikirannya yang sempit akan menjadi kehancurannya. Damien berteriak ke telepon. Damien mengangguk lemah pada ledakan pria itu. Saya setuju, Tuan Damien. Harga dirinya jauh lebih besar daripada prestasinya. Dia perlu tahu bahwa Southampton hanyalah bagian kecil dari dunia. Mendengar ini, pria lain tertawa bangga. Tentu saja, dia akan tutup mulut begitu dia melihat apa yang bisa dilakukan oleh klan Garnison kota Auckland dengan matanya sendiri. Bajingan ini perlu memperluas wawasannya daripada menjadi terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Tunggu sampai dia menghadapi seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Tuan Damien? Haruskah kita tetap membunuhnya? Edward bertanya. Tidak, mengingat kemampuannya sekarang, dia tidak akan membuat malu keluarga lagi. Kami akan mengampuni dia untuk saat ini, jawab Damien.
Lalu apa yang harus kita lakukan padanya, Tuan Damien? Jeda sedikit datang dari sisi lain sebelum Damien akhirnya berbicara. Karena dia sangat egois dan memperlakukan keluarga sebagai lelucon, aku akan memberinya pelajaran sendiri. Mata kepala pelayan itu berkilauan dengan harapan ketika dia mendengar Damien menangani ini sendiri. Edward sudah muak dengan Levi Garrison dan sikapnya yang sombong. Sekarang putra Tyrone terlibat secara langsung, seseorang akhirnya bisa membalas apa yang telah dilakukan Levi padanya. Bab 997. Aha, itu sebabnya bajingan itu berani menantang kita. Dia bos Morris Group, Damien berseru setelah melakukan beberapa penggalian ke latar belakang Levi. Dia akhirnya mengerti mengapa Levi punya nyali untuk menjadi begitu menjengkelkan. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu bahwa Levi adalah kepala grup Morris, tidak butuh waktu lama bagi klan Garnison untuk mendapatkan informasi itu. Mendengar nama itu, Edward membelalakan matanya karena terkejut. Morris Group, bahkan Triple Group di Daxia tidak cocok untuk perusahaan itu. Praktis mendominasi segalanya. Yah, memang benar bahwa grup Morris memiliki beberapa substansi. Tapi itu tidak berarti Levi dapat menganggap enteng keluarga Garrison. Grup Pinnacle Ayah di Southampton jauh lebih unggul. Saya akan memberitahu perusahaan untuk mengakuisisi grup Morris. Saya yakin Levi Garrison akan datang memohon dengan berlutut dalam waktu singkat. Ini akan menjadi harga yang harus dia bayar karena mengacaukan keluarga Garrison. Damien tertawa penuh percaya diri saat dia membayangkan Levi memohon belas kasihan. Keesokan harinya, Levi dan ibunya memulai perjalanan pulang mereka bersama dengan para Beast and the Amethyst Guard. Levi tenggelam dalam pikirannya, memikirkan pertemuan yang dia alami kemarin. Kerutan muncul di alisnya. Tak lama, dia akhirnya memecah kesunyian. Ibu, apakah kamu merindukannya? Emma dikejutkan oleh pertanyaannya yang tiba-tiba. Dia menoleh ke arah putranya dengan enggan, mencoba memikirkan bagaimana dia harus menjawab dengan cara yang tepat. Apakah kamu masih ingin menikahi Tyrone? Keluarga akhirnya akan menerimamu setelah bertahun-tahun, lanjut Levi. Tidak, aku tidak menyimpan harapan yang tidak realistis seperti itu lagi. Itu bukan lagi yang aku pedulikan, jawabnya tegas sambil menatap mata Levi. Lalu apa yang kamu pedulikan? Dia bertanya. Senyum hangat dan lembut perlahan menyebar di wajahnya. Yah, itu bukan sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui. Ayo, Bu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan impianmu. Dia bersikeras. Saya harap Anda bisa berdiri di depan Garnison suatu hari nanti dan dengan bangga memberitahu mereka bahwa Anda adalah putra saya dan bahwa Anda adalah pria yang layak dihormati. Tapi dia dengan cepat menyesali apa yang dia katakan ketika dia melihat ekspresi serius putranya. Kamu tidak perlu stres tentang itu, Levi. Ini hanya pemikiranku, jangan dianggap terlalu serius. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menekan putranya dan mempersulitnya. Dia tahu betapa sulit dan berbahayanya tindakan seperti itu bagi Levi. Tapi bukan itu yang dipikirkan putranya. Tidak, Bu, kamu akan hidup untuk melihat hari itu. Aku janji, kata Levi. Namun, Emma tahu dia hanya berusaha membuatnya merasa lebih baik. Dia tahu lebih baik daripada menetapkan harapannya terlalu tinggi. Lagi pula, Levi belum genap berusia 30 tahun. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang substansial. Tidak mungkin seseorang seusianya akan mendapatkan rasa hormat dari keluarga Garrison. Ketika mereka tiba, Zoe sudah menunggu mereka. Dia telah menyisihkan pekerjaan untuk menjemput Emma. Bagaimana persiapannya? Levi bertanya ketika dia melihat wanita itu. Kita hampir selesai. Kita akan pergi dan menawar proyek itu besok, jawabnya. Dia mengangguk setuju dan tersenyum kecil. Ingatlah untuk berhati-hati dengan Lindsay Granger. Dia bukan karakter yang mudah. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya. Iris dan aku akan bepergian secara terpisah besok, Zoe meyakinkan. Itu bagus. Semua yang terbaik untuk besok. Levi tahu Zoe pasti telah membuat persiapan yang memadai, tetapi dia masih khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan muncul. Di Golden Plaza, Jaden menutup telepon setelah panggilan panjang. Apakah Anda tahu siapa yang baru saja menelepon saya? Damien Garrison, Tuan Damien yang sebenarnya, dia berseru di bagian atas suaranya. Di sekelilingnya, semua orang memandangnya dengan iri. Damien dikenal sebagai pewaris potensial klan Garrison berikutnya. Pasti masalah yang mendesak bagi seorang pria dengan kedudukannya untuk benar-benar menelepon Jaden. Apa yang dikatakan Pak Damien? Lindsay bertanya sambil berlari mendekati Jaden. Tuan Damien ingin satu hal selesai, kita harus menghancurkan Morris Group secepat mungkin, jawab yang terakhir. Bab 998. Itu kabar baik, kami bersaing untuk sebuah proyek dengan mereka besok. Itu akan menjadi kesempatan pertama kami, komentar Lindsay. Jaden mengangguk, memutar matanya dengan licik. Tepat, pastikan Anda menangani mereka dengan tepat. Saya tidak ingin ada yang salah besok. Lindsay dan anggota dewan lainnya saling bertukar pandang, dan senyum sinis melengkung di bibir mereka. Jangan khawatir, mereka bahkan tidak akan sampai ke venue besok. Hari besar itu segera tiba. Silas dan timnya mengawal anggota dewan Zoe dan Oriental Star Group saat mereka menuju tempat tersebut. Silas, pastikan tidak terjadi apa-apa pada siapapun.
Seseorang mungkin mencoba menghentikan kita di jalan, Zoe mengingatkan mereka sebelum mereka pergi. Wanita itu menolak untuk membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Dia pernah ditahan oleh pesaingnya ketika dia sedang dalam perjalanan ke venue dan melewatkan acara penawaran karena insiden itu. Dia telah tertipu sekali, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi. Nona Lopez, yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Kami akan memastikan semua orang tiba dengan selamat, jawab Silas dengan tenang. Dalam waktu singkat, konvoi Oriental Star Group berangkat ke tempat tersebut. Untuk memastikan tidak akan terjadi apa-apa, Iris mengambil rute berbeda menuju tujuan. Tidak ada orang lain di perusahaan yang mengetahuinya kecuali Zoe. Meskipun semuanya telah direncanakan dengan cermat, Zoe masih memiliki firasat bahaya yang akan segera terjadi saat dia duduk di dalam mobil. Kelopak matanya terus berkedut, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia perlu memastikan semuanya. Silas, bisakah kamu memeriksa dan melihat apakah semuanya baik-baik saja di luar sana? Semuanya terlihat baik-baik saja, jawab pengawalnya setelah mengamati sekeliling. Tiba-tiba, seorang penjual becak muncul entah dari mana. Salah satu mobil tidak berhasil berhenti tepat waktu, menabraknya dengan kekuatan penuh. Tabrakan itu membuat penjual itu terbang sejauh 3 hingga 4 meter sebelum pria itu akhirnya membenturkan kepalanya ke jalan aspal yang dingin. Jalan abu-abu segera ternoda merah saat darah menyembur keluar dari tubuh pria itu. Seluruh armada Oriental Star Group menarik rem darurat, semua orang tercengang. Wajah Zoe menjadi pucat, sesuatu telah terjadi seperti yang dia harapkan. Dia tahu Pinnacle Group tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Apakah semua orang baik-baik saja? Zoe berbalik dengan panik, memeriksa apakah ada yang terluka. Jadwal mereka telah terpengaruh karena kecelakaan itu, dan Pinnacle Group berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi Zoe tidak ingin sesuatu terjadi pada siapapun, baik itu teman atau musuh. Semua orang turun dari mobil, dan beberapa orang bergegas menuju penjual yang tergeletak di tanah. Silas memeriksa denyut nadi pria itu dan tatapan ketakutannya perlahan mengikuti ke arah Zoe. Mes, Lopez, dia pergi. Langkah Zoe goyah, lututnya lemas mendengar berita itu. Dia tidak percaya Pinnacle Group akan membunuh seseorang untuk menghentikannya. Apakah mereka benar-benar merencanakan semua ini? Seberapa kejamkah orang-orang itu? Ini bukan pertama kalinya seorang pesaing menargetkannya, tetapi tidak ada yang pernah berusaha keras untuk menghalangi jalannya. Pinnacle Group adalah yang pertama melakukannya. Seseorang tolong, mereka baru saja menabrak seseorang. Dan pria itu sekarang sudah mati. Teriak seorang pejalan kaki. Segera, kerumunan besar bergegas, mengepung Zoe dan yang lainnya. Mereka telah maju dengan pisau dapur, siap untuk membalas dendam atas nama pria itu. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Kami akan memastikan kamu membayarnya. Teriak orang-orang yang marah. Itu bukan salah kita, dia yang tiba-tiba keluar dari persimpangan. Dia yang menabrak kita. Zoe mencoba menjelaskan situasinya. Namun, permohonannya hanya memperburuk situasi, dia telah membuat mereka semua semakin marah. Tidak ada kamera pengintai di sekitar area itu, dan kebetulan becak itu bergegas keluar di titik buta dashboard mobil. Tidak ada bukti untuk apapun yang dia klaim. Omong kosong, kami melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kalian pukul dia, jangan salahkan orang mati atas apa yang kamu lakukan. Salah satu pria berteriak. Ya, kami semua adalah saksi, kamu tidak akan lolos begitu saja. Yang lain berteriak. Bab 999. Darah Silas menjadi dingin saat melihat orang-orang yang marah itu. Ini semua salahku, aku jelas melihat pria itu di sana. Tapi aku tidak menyangka dia akan lari begitu saja. Astaga! Apa yang harus saya lakukan? Mes, Lopez, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bertanya dengan suara lemah. Pikirannya menjadi kosong, dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka dari kekacauan ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini semua sudah direncanakan. Mereka melakukannya untuk menjauhkanku dari acara itu, kata Zoe sambil menghela nafas pasrah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah bahwa seorang pria yang tidak bersalah telah kehilangan nyawanya karena perselisihan antara Pinnacle Group dan dia. Jika dia tahu bahwa semua ini akan mengorbankan nyawa seorang pria, dia akan menyerah pada proyek ini dengan mudah. Tapi dia juga tahu bahwa Iris akan tetap datang ke acara itu. Dia dan Iris telah meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi, dan mereka telah menyusun rencana anti peluru. Bahkan jika Zoe tidak datang ke venue, Iris akan tetap ada di sana. Kalian tidak perlu khawatir, saya tidak akan melarikan diri. Saya akan menyelesaikan ini dengan benar, kata Zoe kepada orang banyak. Bagaimanapun, pria ini telah mati karena dia. Dia mengambil sendiri untuk melihat ke dalam kecelakaan itu. Sementara itu, sebuah mobil melaju di sepanjang jalan di pinggiran kota. Iris berteriak ketika dia diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Zoe. Wanita itu sedang dalam perjalanan menggunakan rute lain ketika dia mendapat berita tentang kejadian itu. Mobil yang dia duduki direm untuk berhenti ketika beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalannya di tengah jalan. Mes, Annabelle, maaf, tapi kami harus mempersingkat perjalanan Anda. Jangan khawatir, itu hanya akan memakan waktu 2 jam,
itu jika Anda bekerja sama dengan kami, kata salah satu dari mereka sambil mendekat ke jendela mobil. Iris tahu persis apa yang mereka lakukan. Tak perlu dikatakan bahwa yang mereka inginkan hanyalah menghentikannya dari penawaran untuk proyek tersebut. Fakta bahwa orang-orang ini mengetahui tentang rutenya mengejutkannya. Sekarang pria-pria ini menghalangi jalannya, tidak mungkin baginya untuk keluar dari ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan apa yang mereka minta. Maafkan aku, Zoe. Iris menghela nafas. Di tempat tersebut, semua anggota dewan dari Pinnacle Group sudah berkumpul tepat waktu. Jaiden dan Lindsay mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi saat mereka melihat sekeliling. Acara akan segera dimulai. Banyak perusahaan besar berkumpul setelah mengetahui bahwa proyek tersebut terbuka untuk ditawar. Jaiden mendekati beberapa kepala, memasang senyum puas. Kalian tidak akan memiliki peluang melawan kami hari ini. Pinnacle Group akan memenangkan proyek. Kalian semua sebaiknya mundur. Coba kami, dan kalian akan berakhir mati. Dia kasar dan sombong, namun tidak ada yang bisa dikatakan orang-orang itu. Jaiden berasal dari Pinnacle Group, tidak ada yang punya nyali untuk menantang perusahaan itu. Karena mereka ada di sini di acara hanya untuk kepentingan itu, tidak perlu bagi mereka untuk menimbulkan murka grup Pinnacle secara tidak perlu. Yolander, Mes, Granger, kami telah menangani Zoe dan Iris seperti yang diperintahkan. Mereka tidak akan berhasil, seorang asisten melaporkan. Seringai menghiasi wajah Jaiden dan Lindsay saat mereka menerima berita itu. Tidak mungkin perusahaan kecil seperti Morris Group dapat mengancam Pinnacle Group. Adalah bodoh bagi Morris Group untuk berpikir bahwa mereka memiliki peluang untuk menang. Apakah kamu meninggalkan jejak? Tanya Lindsay. Tidak, tidak ada yang bisa melacaknya kembali ke grup Pinnacle. Juga, kami telah memblokir semua jalan, jadi tidak ada satupun dari grup Morris yang akan mencapai tempat ini, tambah asisten itu sambil tersenyum licik. Di sampingnya, Lindsay mengangguk saat senyum jahat muncul di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya bukan ide yang buruk bagi Morris Group untuk datang. Mereka bisa menghibur kita jika mereka dipermalukan di sini hari ini. Tapi, oh well, mereka bahkan tidak bisa sampai di sini sekarang. Disayangkan. Ya, mereka akan kehilangan proyek dari kita bahkan jika mereka datang. Hanya masalah waktu sebelum Morris Group menjadi milik kita. Jaiden setuju. Tepat ketika keduanya sibuk berbicara tentang menjatuhkan Morris Group, Yale Freeman, orang yang bertanggung jawab atas proyek itu, berjalan mendekat. Yolander, Mes, Granger, kita akan mulai. Bisakah kita duduk? Dia bertanya dengan sopan. Jaiden melemparkan senyum polos kepada pria itu dan bertanya, oh, bukankah kita masih menunggu Morris Group? Yale memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk saat dia berdeham. Sebenarnya, grup Morris mengalami kecelakaan ketika mereka sedang dalam perjalanan. Saya rasa mereka tidak akan bisa melakukannya. Tepat ketika Jaiden dan Lindsay hendak masuk, suara memekakkan telinga terdengar dari atas, menyebabkan semua orang memiringkan kepala ke arah langit. Cepat, lihat ke atas, lihat ke langit, seseorang berseru kaget. Bab 1000. Suara berombak bergema di tempat itu ketika beberapa helikopter pribadi melayang di langit. Bilah rotor berputar tanpa henti, dan suaranya semakin keras seiring berjalannya waktu. Semua orang mendongak dan menyipitkan mata saat melihat helikopter terbang dengan pola aneh di langit. Ternyata helikopter-helikopter itu sedang membuat skywriting. Kelompok Morris. Semua orang terkejut ketika mereka melihat apa yang tertulis di langit. Apakah helikopter ini dari Morris Group? Jaiden dan Lindsay bertukar pandang khawatir saat mereka melihat semuanya terjadi di depan mata mereka. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan Morris Group mencapai tempat itu, tetapi tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka mengharapkan mereka tiba dengan helikopter pribadi. Helikopter pribadi meluncur ke depan dan akhirnya bersiap untuk turun, menciptakan riak angin kencang saat pilot menurunkan mesin ke tanah. Semua orang mencoba berdiri tegak, menundukkan kepala saat helikopter semakin dekat. Angin mengirim semua debu bertiup ke wajah mereka, dan orang-orang terpaksa menutup mata karena angin semakin kencang. Banyak yang mulai berlindung dan mencari perlindungan saat angin kencang. Ironisnya, Jaiden yang mengaku memiliki darah bangsawan justru menjadi orang pertama yang melarikan diri. Bahkan, dia merangkak seperti pengecut karena dia tahu dia akan mati jika dia tidak segera melarikan diri. Rahangnya ternganga saat melihat pekerja Morris Group turun dari langit. Anak buahnya telah memblokir semua jalan menuju tempat itu, namun dia masih salah perhitungan. Morris Group telah menerbangkan orang-orang dengan helikopter pribadi untuk sampai ke tempat tersebut. Begitu helikopter mendarat dan memposisikan diri di depan tempat itu, Levi dan Kirin turun dan berjalan menuju tempat yang acak-acakan. Levi Garrison, Lindsay bergumam tak percaya. Dia Levi Garrison, Pak Damien bilang dia pemilik Morris Group. Tapi bagaimanapun, Pak Damien bilang dia bukan siapa-siapa. Morris Group akan segera menjadi milik kita, ejek Jaiden. Lindsay tidak menjawabnya. Kebencian dan dendam terpancar di matanya saat tatapannya menelusuri pria itu. Levi Garrison, segalanya akan menjadi menarik. Tepat waktu, seru Levi sambil berdiri di depan orang banyak. Namun, Yale tampaknya tidak senang melihatnya. Pria itu secara pribadi lebih suka mempercayakan proyek tersebut kepada Pinnacle Group, dia tahu dia tidak bisa berada di pihak yang salah dengan perusahaan itu.
Sekarang setelah Morris Group tiba, Yale terjebak dalam posisi yang sulit. Namun proses lelang tetap harus berjalan sesuai rencana. Baiklah, karena semua orang di sini, mari kita mulai. Yale memimpin semua orang masuk. Di belakang Levi, Jaiden dan Lindsay datang cukup dekat sehingga dia bisa mendengar mereka. Sebaiknya kamu berhenti sebelum keadaan menjadi buruk. Kamu tidak tahu siapa yang akan kamu hadapi. Pinnacle Group bukanlah perusahaan yang bisa kamu mainkan. Jaiden memperingatkan. Kami akan mengakuisisi Morris Group dalam waktu singkat. Tidak ada gunanya bersaing dengan kami. Lindsay menambahkan saat dia mencoba mengikuti langkah Levi. Namun, sikap acuh tak acuh Levi membuatnya marah. Apakah kamu mendengarku? Menyerahlah sekarang. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tahu kamu bos Morris Group, tapi jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Musuh yang kamu hadapi jauh lebih kuat dari yang kamu kira, dan dunia lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh otak mungilmu. Jaiden juga menyela, saya mendengar bahwa Anda tidak menghargai keluarga Garrison. Jangan kekanak-kanakan, Anda hanya melihat sedikit dari apa yang mereka mampu. Anda harus realistis. Berhenti bersikap sombong. Petik 2. Levi berhenti tiba-tiba di pintu masuk venue dan mengalihkan pandangannya yang menghina ke arah mereka. Saya pikir kalian harus berhenti di sini. Tidak mungkin kalian masuk, katanya. Mata Jaiden dan Lindsay melebar keheranan saat mereka menatapnya. Semua orang yang mendengarnya semua berbalik dengan bingung. Apa, siapa kamu untuk melarang kami masuk? Lindsay diinterogasi. Di depan mereka, Yale menghentikan langkahnya dan berjalan mendekat. Dia tahu Levi tidak berhak menghentikan Jaiden dan Lindsay. Kirin, awasi mereka, pastikan mereka menjauh, perintah Levi dengan nada mendominasi sambil menatap keduanya dari sudut matanya. Bersambung,